Corak kehidupan manusia pada masa praksara terus berkembang berdasarkan kemampuannya mencari bahan makanan. Oleh karena itu, para ahli sejarah mengelompokkan kehidupan masyarakat praksara berdasarkan mata pencariannya, seperti berburu, meramu, bercocok tanam, serta berdasarkan pola huniannya. Agar dapat lebih memahami mengenai corak kehidupan masyarakat pada masa praksara, mari simak pembahasannya. Periodisasi corak kehidupan masyarakat praksara berdasarkan mata pencarian. Periodisasi corak kehidupan masyarakat praksara berdasarkan mata pencarian terbagi menjadi dua masa, yaitu masa mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan meramu, serta masa bercocok tanam yang masing-masing memiliki tingkatan awal dan tingkatan lanjut. Pertama, masa berburu dan meramu tingkat awal pada zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Pada zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua, manusia mempertahankan hidupnya dengan cara berburu dan meramu makanan, sehingga bergantung sepenuhnya pada alam. Kondisi tersebut berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, dan merupakan mata pencarian utama bagi manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo wajakensis, dan kehidupan awal Homo sapiens. Berdasarkan buku The Cambridge Encyclopedia of Hunters-Gatherers, kehidupan berburu dan meramu atau food gathering merupakan bentuk adaptasi kehidupan awal manusia yang berlangsung hingga tahun 12.000 sebelum Masehi. Manusia purba melakukan perburuan secara berkelompok dan umumnya terdiri atas kelompok-kelompok kecil. Mereka juga hidup berpindah-pindah atau nomaden agar dapat mengikuti pergerakan hewan buruannya dan untuk mendapatkan sumber air. Lokasi yang menjadi tujuan biasanya daratan yang dekat dengan sungai, danau, atau pantai. Hewan mamalia buruan mereka antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda Nil. Pada masa ini, perkembangan kebudayaan berjalan lamban sehingga mereka hanya menggunakan peralatan sederhana untuk berburu seperti batu, kayu, dan tulang binatang. Komunikasi antar kelompok umumnya dilakukan dengan menggunakan suara mulut berupa bunyi-bunyian dan kata-kata sederhana atau dengan bahasa isyarat menggunakan gerakan tubuh. Selain berburu, manusia purba juga mencari makanan dengan mengumpulkan dan memilah tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut pada zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Kehidupan berburu dan meramu tingkat lanjut diperkirakan dibawa ke Nusantara oleh bangsa pendatang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarasin Bersaudara, bangsa pertama yang datang dari Asia Tengah ke Nusantara adalah bangsa Wedit yang membawa kebudayaan Mesolitikum atau zaman Batu Tengah sekitar 2.500 hingga 10.000 tahun yang lalu. Mereka berbaur dengan penduduk asli yang tersisa dan diperkirakan berjenis Homo wajakensis. Bangsa kedua yang datang ke Nusantara adalah bangsa Papua Melanesoid atau Melanesia yang menjadi nenek moyang orang Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Keberadaan mereka dibuktikan melalui penemuan tulang belulang manusia dengan ciri-ciri bangsa Melanosoid di dalam gua-gua yang dijadikan tempat tinggal atau Ebrisaus Roch dan Bukit Kerang yang merupakan sampah dapur manusia purba atau Knoken Modinger. Pada masa ini, manusia purba masih mencari bahan makanan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan yang telah disediakan oleh alam. Akan tetapi, peralatan yang digunakan tidak hanya terbuat dari batu, tetapi juga dari tulang binatang dan kulit kerang. Selain untuk berburu, peralatan tersebut digunakan untuk menguliti binatang dan menggali umbi-umbian dari dalam tanah. Kehidupan berkelompok pada masa ini telah disertai dengan pembagian tugas yang spesifik, yaitu para pria bertugas berburu binatang besar dan menangkap ikan, sedangkan para perempuan memasak, mengumpulkan tumbuh-tumbuhan, siput atau kerang, serta mengasuh anak. Setelah berhasil mengumpulkan banyak makanan, mereka akan mendiami suatu tempat lebih lama atau semi menetap. Biasanya, mereka akan tinggal di gua-gua yang tidak jauh dari sumber air, seperti pantai atau tepi sungai, sehingga mudah untuk mendapatkan ikan, kerang, atau siput. Setelah sumber makanan di sekitar lingkungan tersebut mulai habis atau berkurang, mereka akan meninggalkan gua dan mencari tempat atau gua lainnya yang dekat dengan sumber makanan dan sumber air agar dapat bertahan hidup. Ketiga, masa bercocok tanam tingkat awal pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Masa bercocok tanam tingkat awal dimulai ketika bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua datang ke Nusantara dari Yunan, Cina Selatan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Para pendatang berjenis Homo sapiens tersebut jumlahnya lebih banyak daripada penduduk asli yang terdiri atas bangsa Wedit dan bangsa Melanosoid, sehingga mempercepat proses pembauran.
Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan Neolitikum atau zaman batu muda di Nusantara karena telah menggunakan peralatan dari batu yang dihaluskan seperti beliung, kapak corong, kapak persegi, dan kapak lonjong yang digunakan untuk alat pertanian. Peralihan dari zaman Mesolitikum ke zaman Neolitikum tersebut merupakan tanda adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menjadi food producing atau memproduksi makanan. Saat ini, teknik bercocok tanam dengan cara tebang dan bakar disebut sebagai metode slash and burn. Akan tetapi, tujuan dari metode tebang dan bakar saat ini berbeda dengan zaman praaksara. Pada masa lalu, pohon yang ditebang dan dibakar tidak seluas saat ini karena tujuannya bukan untuk perkebunan besar, pertambangan, atau permukiman. Oleh karena itu, pada masa lalu, metode slash and burn tidak menyebabkan bencana alam seperti saat ini. Cara bercocok tanam pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda juga masih menggunakan sistem huma atau ladang berpindah. Setelah musim panen dan tanah sudah tidak subur lagi, mereka berpindah tempat dan membuka ladang baru di tempat lain. Tumbuhan yang ditanam antara lain keladi, pisang, kelapa, salak, rambutan, sukun, dan duku. Pada masa ini, masyarakat tidak tinggal di gua, tetapi sudah dapat membuat rumah panggung agar terhindar dari binatang buas yang masih banyak berkeliaran. Keempat, masa bercocok tanam tingkat lanjut pada zaman Megalitikum dan zaman logam. Masa bercocok tanam tingkat lanjut dimulai ketika terjadi migrasi gelombang kedua ras Melayu muda atau Deutero Melayu dari Yunan, Cina Selatan, ke Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu yang berasal dari ras Melayu Austronesia tersebut umumnya tinggal di wilayah pesisir dan berbaur dengan bangsa Melayu tua melalui perkawinan. Kedatangan bangsa Deutero Melayu merupakan tanda dimulainya zaman logam di Nusantara. Zaman logam disebut juga sebagai zaman Perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang berarti terampil. Pada masa ini, muncul kelompok-kelompok manusia yang terampil dalam membuat peralatan dari logam, rumah kayu, gerabah, dan perhiasan. Tidak semua orang memiliki keterampilan tersebut, sehingga barang yang dihasilkan langka dan memiliki nilai tinggi, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya. Pada masa ini, bangsa Melayu muda telah berhasil mengembangkan kemampuannya dalam bercocok tanam dan beternak, termasuk memanfaatkan peralatan yang terbuat dari logam, baik dari perunggu maupun besi, agar dapat mengolah tanah dengan lebih baik. Peralatan tersebut antara lain kapak perunggu, sabit, pisau, dan cangkul, yang memudahkan mereka baik dalam mengembangkan sistem pertanian maupun sistem perairan untuk persawahan. Sebagian bangsa Melayu muda datang ke Nusantara melalui jalur laut, sehingga pada zaman logam, masyarakat juga sudah mengenal sistem perbintangan atau astronomi yang diperlukan untuk menentukan musim panen dan melakukan pelayaran. Oleh karena itu, lambat laun kegiatan pelayaran dan perdagangan juga semakin berkembang. Selain perdagangan antar pulau, hubungan dagang bahkan sudah mencapai ke daratan Asia Tenggara. Perdagangan yang dilakukan adalah dengan cara tukar-menukar barang yang diperlukan oleh masing-masing pihak atau yang disebut sebagai sistem barter. Barang-barang yang ditukar biasanya barang yang mengandung unsur magis atau khas, misalnya nengkara perunggu, moko, dan benda-benda perhiasan seperti manik-manik dan anting-anting dari logam. Pola hunian masyarakat praaksara di zaman batu. Pola hunian masyarakat praaksara berkaitan erat dengan mata pencarian manusia purba, terutama yang hidup pada zaman batu tua, karena masyarakatnya masih hidup secara nomaden dan semi-menetap atau menetap sementara di gua-gua yang terbentuk oleh alam. Manusia baru mengenal tempat tinggal dan hidup menetap pada periode bercocok tanam tingkat awal, tepatnya di zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman Paleolitikum, manusia hidup secara nomaden dan hanya beristirahat di pepohonan besar dengan membuat atap atau sekat dari dedaunan. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1, sejarawan Indonesia yang bernama Adrian Bernard Lapian menerangkan bahwa pola hunian manusia purba memperlihatkan dua karakter khas, yaitu berdekatan dengan sumber air dan berada di alam terbuka. Pola hunian tersebut mencerminkan kehidupan manusia pada masa Paleolitikum yang mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Pola hunian tersebut mempermudah manusia untuk segera pindah ke tempat lain yang dianggap lebih potensial untuk ditinggali karena banyak terdapat hewan buruan dan sumber makanan lainnya. Salah satu contoh hunian manusia purba pada masa Paleolitikum terlihat dari situs-situs purba yang ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo, seperti di wilayah Sangiran,
Sambung Macan, dan Ngandong di Jawa Tengah, serta Trinil dan Ngawi di Jawa Timur. Pola hunian manusia purba yang memilih untuk berada di dekat sumber air dapat dipahami karena air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, sumber air dapat mengundang datangnya berbagai macam hewan serta menjadi tempat tumbuhnya banyak tanaman. Selain itu, manusia juga dapat dengan mudah berpindah ke tempat lain dengan memanfaatkan aliran sungai. Memasuki zaman Mesolitikum, manusia masih berpindah-pindah, tetapi sesekali menetap lebih lama di satu tempat. Pada masa ini, manusia hidup secara berkelompok dan tinggal sementara di gua alam atau curug batu yang letaknya di dekat gunung atau tepi pantai. Ketika sumber makanan di tempat tersebut mulai habis atau berkurang, mereka akan berpindah ke tempat lain yang memiliki sumber makanan lebih banyak. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa corak kehidupan masyarakat pada masa praksara berdasarkan mata pencariannya terbagi menjadi 4 periode, yaitu masa berburu dan meramu tingkat awal pada zaman Paleolitikum, masa berburu dan meramu tingkat lanjut pada zaman Mesolitikum, masa bercocok tanam tingkat awal pada zaman Neolitikum, dan zaman masa bercocok tanam tingkat lanjut pada zaman Megalitikum dan zaman Logam. Corak kehidupan masyarakat berdasarkan mata pencarian tersebut sejalan dengan kemajuan kebudayaan yang dimilikinya. Pola kehidupan berdasarkan mata pencarian juga memengaruhi pola hunian manusia. Pada masa Paleolitikum, manusia hidup secara nomaden agar mudah mengikuti pergerakan hewan buruan dan mencari sumber makanan yang tersedia. Pada masa Neolitikum, masyarakat mulai mengenal cara bercocok tanam sehingga menetap sementara di satu tempat. Manusia baru mengenal tempat tinggal secara permanen pada zaman Logam ketika pengetahuan bercocok tanam dan berlayar semakin berkembang serta didukung oleh peralatan yang lebih maju.